Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Undang. Saya dosen program studi Teknologi Industri Benih, Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pembelajaran pada mata kuliah Teknik Pemulihan Tanaman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi Teknologi Industri Benih dengan kode mata kuliah TIB 104 dengan SKS 3, yaitu 1 jam kuliah dan 2 jam praktikum. Mata kuliah ini membahas atau menjelaskan tentang yang pertama adalah pengetahuan praktis teknik pemulihan tanaman, yang kedua ada biologi bunga, ada hukum Mendel, yang berikutnya pemilihan tetua dan pengenalan sifat kualitatif dan kuantitatif sebagai dasar untuk melakukan persilangan dan juga seleksi. Selain itu juga dipelajari pengetahuan praktis, metode pemulihan dan seleksi tanaman, serta pengujian dan pelepasan varietas. Capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah ini oleh Prodi, yang pertama adalah mampu menjadi pemulia tanaman dan juga mampu untuk melakukan perbanyakan benih di tingkat madya, di lapangan dan juga laboratorium. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dasar-dasar ilmu pemulihan tanaman. Yang ketiga, mampu bekerja sama dan juga berkomunikasi secara efektif dalam kegiatan pemulihan tanaman. Yang keempat, mampu melakukan evaluasi dan juga supervisi terhadap teknik pemulihan tanaman. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu mengevaluasi pewarisan sifat berbagai karakter tanaman dalam rangka perakitan varietas unggul tanaman. Yang kedua, mahasiswa mampu berkomunikasi efektif, baik lisan dan juga tulisan, serta bekerja dalam tim dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis dasar ilmu pemulihan tanaman, fisiologi benih, ekologi tanaman, fisiologi tanaman, dan juga dasar-dasar bioteknologi tanaman. Yang keempat, menguasai analisis data dan juga manajemen produksi benih untuk menyelesaikan masalah teknis pengadaan benih dan juga peningkatan penggunaan benih bermutu pada area unit untuk pengadaan benih bersertifikat. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan arti dan ruang lingkup pemulihan tanaman. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan metode reproduksi tanaman atau biologi bunga. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pewarisan kualitatif atau genetika Mendel. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pewarisan sifat kuantitatif. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan teknik pemilihan tetua untuk persilangan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan teknik hibridisasi berbagai tanaman. Yang ketujuh, mahasiswa mampu juga melakukan berbagai metode persilangan ataupun hibridisasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan seleksi dan kemajuan seleksi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan metode pemulihan tanaman menyerbuk sendiri, yaitu seleksi massa ataupun seleksi galur murni. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan metode pemulihan tanaman menyerbuk sendiri pada populasi bersegregasi. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan metode seleksi tanaman menyerbuk silang. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan seleksi tanaman membiak vegetatif. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan varietas hibrida. Dan yang ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan dan pelepasan varietas tanaman. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi di mata kuliah Teknik Pemulihan Tanaman. Tapi sebelum memulai mata kuliah ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam perkuliahan ini kita diberi keberkahan, ya, baik nanti ilmu yang bermanfaat dan juga bisa digunakan di masyarakat. Saya berharap mungkin komtinya silakan memimpin doa. Baik Pak, sebelum melakukan pembelajaran kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih pada PJ kelas ataupun komti. Baik, sebelum memulai mungkin saya akan menanyakan kabar siang ini kepada kalian. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan baik dan selalu sehat ya. Baik, di sini kita akan memulai dengan ini pertemuan pertama ya di mata kuliah Teknik Pemulihan Tanaman yang diampu oleh Prodi Teknologi Industri Benih. Nanti dengan tim pengajarnya ada Profesor Dr. Muhammad Syukur, oleh saya sendiri Dr. Undang, ada Dr. Arya Widura, ada juga Dr. Siti Marwiyah. Nah baik, karena ini pertemuan pertama, maka saya akan memperkenalkan diri. Ya mungkin ada beberapa yang belum kenal atau mungkin lebih dekat lagi
bahwa saya adalah dosen dan juga sekretaris program studi di Teknologi Industri Benih, Sekolah Vokasi IPB. Nah, ini merupakan nomor WA saya, juga bisa IG ataupun Facebook ya. Dan ini pendidikan saya, kebetulan saya S1, S2, S3 juga di IPB. Jadi kita sebenarnya satu alma mater ya kalau nanti Anda semua lulus dari program studi ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, bisa kita lihat dulu di sini. Di sini ada yang menyebutkan ini adalah pohon masa depan. Mungkinkah akan seperti ini gitu ya di kehidupan berikutnya? Bahwa satu pohon bisa kita manfaatkan baik dari daun, dari batang, ataupun akarnya. Gitu. Atau ada yang berpendapat dulu mungkin kira-kira mungkin ini terlaksana? Nah, sebelum nanti sebetulnya ini kita akan bahas secara rinci di setiap nanti pertemuan di mata kuliah ini, yaitu tentang teknik pemuliaan tanaman ya. Jadi ada teknik bagaimana pemuliaannya dan juga kita ke arah tanamannya. Terbayang kira-kira atau ada yang berpendapat? Ya, ada pendapat misalkan akan mungkin atau tidak mungkin gitu ya? Mungkin. Ya, mudah-mudahan kita optimis bahwa ini akan dilaksanakan mungkin ya. Nah, ini jadwal perkuliahannya mulai dari pertemuan pertama bagaimana arti dan ruang lingkup pemulihan tanaman kita akan bahas di pertemuan ini. Terus juga bagaimana metode reproduksi tanaman. Yang ketiga bagaimana pewarisan Mendel atau istilahnya dia sifat kualitatif. Yang keempat bagaimana pewarisan sifat kuantitatif. Yang kelima teknik pemulihan tetua dalam persilangan. Yang keenam, bagaimana pembentukan populasi. Yang ketujuh, tentang hibridisasi. Nah, setelah 7 pertemuan, maka kita akan evaluasi diadakannya dengan ujian tengah semester. Nah, untuk materi berikutnya, ini masuk di sesi UAS. Ada seleksi dan kemajuan seleksi. Ada seleksi massa, ada galur murni, ada selebuk, ada pedigree, ada SSD, silang balik, seleksi berulang, pembentukan varietas hibrida, sampai pelepasan dan pelindungan varietas tanaman. Nah, ini juga kita akan evaluasi di sesi untuk ujian akhir semester. Ini merupakan 14 kali materi yang akan kita sampaikan. Nah, sebelum lanjut ke materi pada siang ini, mungkin ada yang mau disampaikan dulu atau yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi-materi tadi. Apakah ini hal yang baru atau yang sudah pernah dipelajari mungkin waktu SMA ataupun semester-semester sebelumnya? Mungkin masih mencerna ya materi ini. Baik, tidak apa-apa. Nanti coba mungkin setiap nanti ada sesi berikutnya bisa nanti kita diskusi ya. Nah, ini adalah sumber bacaan atau pustaka yang bisa dibaca ataupun dipelajari ya. Nanti ada buku teknik pemulihan tanaman, kebetulan juga ada yang inisiatif membawa ya. Ini adalah bukunya, ini sebagai pegangan mahasiswa dan kebetulan ini penulisnya adalah salah satu koordinator mata kuliah ini ya. Nanti juga bisa mempelajari tentang pengantar pemulihan tanaman ya, ada juga yang berbahasa Inggris, silahkan nanti dipelajari dan ini bisa dicari ya bentuk cetak maupun bentuk soft filenya. Nah, untuk penilaiannya karena kita tadi sudah dibahas bahwa SKS-nya ada 3, 1, 2 ya, artinya 1 jam kuliah ya dan 2 jam praktikum. Maka bobot penilaiannya kita lebih banyak ke praktikum. Nah, praktikumnya juga kita berbasis dengan project based learning. Artinya nanti kegiatan-kegiatan praktikum Anda itu selain melakukan kegiatan praktikum dalam arti fisik gitu ya, berikutnya membuat persilangan, Anda juga dituntut nanti membuat suatu video ya. Ya nanti akan diupload ke kanal-kanal media sosial, misalkan YouTube ya, supaya nanti apa yang kalian lakukan itu juga bisa dilihat ataupun dipelajari ya atau disebarluaskan ke masyarakat. Walaupun kalian masih pelajar ya, tapi ini juga merupakan suatu pembelajaran. Nah, kita pembobotan penilaian dari tadi ada ujian tengah semester ya, itu baik nanti teori maupun praktikum ada sekitar 20%. Nanti ujian akhir semesternya kita boboti 20% ya, sehingga dari ujian itu paling tidak tuh 40% Anda harus memberikan bobot ya, atau kita memberikan penilaiannya. Nah, yang lebih besar itu sekitar 60% itu adalah tadi bagaimana kita melakukan PJBL ya, Project Based Learning, dari kegiatan-kegiatan praktikum yang nanti akan kalian lakukan ya. Nanti akan dibantu oleh asisten dosen maupun tim dosen yang lainnya.
Nah, kriteria nilai mutunya ya kita berharap sih A semua ya. Bisa A semua ya. Jadi A-nya kebetulan ini kita targetkan A-nya itu lebih besar atau sama dengan 80. AB-nya antara 75 sampai 80, B-nya antara 70 sampai 75, nanti BC-nya 65 sampai 70. Ya, berharap sih tidak sampai C, D atau bahkan E ya. Jadi semuanya harus semangat dan bisa mengikuti kegiatan perkuliahan ini ya, baik di kuliah di kelas maupun nanti kegiatan-kegiatan praktikum di lapangan. Siap ya? Siap. Oke, kasih. Nah, karena ini adalah materi pertama ataupun pendahuluan, maka kita akan sampaikan ya bahwa di sesi pendahuluan ini tadi sudah dibahas di awal, kita akan menjelaskan bagaimana pengertian dan ruang lingkup dari pemulihan tanaman, sehingga diharapkan mahasiswa ini mampu ya, pertama tadi menjelaskan apa itu pemulihan tanaman, ruang lingkup seperti apa, nanti ada kuliah ya sekitar 50 menit dan juga nanti ada kegiatan praktikum di lapangan. Pertemuan pertama ini kontribusi nilainya minimal 10% ya, baik dari keaktifan ya, nanti dari hasil-hasil ujian maupun dari kegiatan di praktikumnya. Nah, masuk ke pertemuan pertama, kita bahas ya, walaupun tadi sudah kita bahas di awal tentang pemulihan tanaman, mungkin bertanya-tanya, apa tuh pemulihan tanaman gitu ya, definisinya seperti apa? Maka di sini kita akan sampaikan dulu bahwa pemulihan tanaman atau istilahnya plant breeding ya, ini didefinisikan sebagai suatu paduan ya antara seni ya, di art seninya dan ilmu ataupun sainsnya dalam merakit keragaman genetik ya, merakit keragaman berarti genetik yang ada ya, dan harus beragam ya. Kalau nggak beragam kita susah memilihnya ya, walaupun banyak tapi kalau sama susah kan. Lebih baik banyak keragamannya dari suatu populasi tanaman ya, populasi tanaman tertentu menjadi bentuk tanaman yang baru yang lebih baik ataupun unggul untuk beberapa karakter penting tertentu dari sebelumnya ya. Jadi tidak harus semua karakternya, yang penting karakter penting. Kira-kira karakter penting pada tanaman apa ya? Hasil ya, oke bagus. Kemanisan, kualitas, tahan penyakit. Apalagi? Umur berarti ya, penjah ya. Jadi nggak harus semuanya ya. Tadi yang penting beberapa karakter saja yang bisa kita kembangkan untuk menjadi unggul tadi ya. Baik ya, unggul di sini biasanya ke arah ke produksi gitu ya, tapi produksi bagus juga ditunjang dengan tadi misalkan kemanisannya yang bagus ya, apalagi tadi ketahanan terhadap penyakit ya, adaptasinya dan sebagainya. Jadi itu adalah definisi dari pemulihan tanaman. Jadi kita merakit ya, jadi yang sudah ada kita perbaiki menjadi lebih baik. Nah, selain itu apa kira-kira karakter pentingnya? Yang tadi nilai ekonomisnya. Jadi apa yang kita hasilkan produk tadi bisa dijual dan juga bisa menguntungkan ya, baik bagi tadi breeder itu pemulihannya maupun bagi konsumen ataupun petani ya atau masyarakatnya. Sudah dipahami ya? Jadi apa arti dari pemulihan tanaman? Jadi dari dua kata jadi art, seni ya, bagaimana nanti seni kita merakitnya, dan juga ilmu. Karena dalam merakit ataupun mengembangkan suatu produk tanaman, kalau tanpa ilmu kan susah. Ini silangkan, ada karakter apa yang turunkan, tidak paham. Berarti kan nanti beberapa ilmu juga harus dikuasai. Nah, Anda ini kan semester 2, artinya kan sudah semester 1 kan sudah ada dasar-dasarnya di situ ya. Jadi beberapa mata kuliah kan sudah didapatkan. Nanti coba kita kembangkan di mata kuliah pemulihan tanaman ini. Nah, tahapan dalam kegiatan pemulihan tanaman atau ruang lingkupnya, jadi kalau kita lihat bagannya itu sederhana ya, cuma kalau kita lakukan ini perlu waktu ya. Pertama misalnya dari koleksi, paham ya, koleksi artinya kita mengkoleksi sumber daya genetik atau mengumpulkan, ini bisa sumber daya yang ada ataupun juga kita bisa melakukan introduksi dari luar ya. Yang kedua adalah seleksi. Nah, seleksi ini adalah bagaimana kita memilih ya atau menseleksi ya. Nah, seleksinya juga nanti kita akan pelajari ada beberapa metode ya, ada seleksi massa, galur murni ya, pedigree, silang balik, dan juga bagaimana hibrida klonal. Nah, setelah seleksi kalau dipilih itu kurang banyak atau keragamannya kurang banyak, maka kita lakukan hibridisasi ataupun crossing atau persilangan, ataupun juga kita mutasi atau bisa kita rekayasa genetiknya itu. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemilihan lagi, seleksi lagi.
Kalau sudah ada yang bagus, maka kita evaluasi, kita pilih. Ya, evaluasi ini bisa evaluasi secara pemilihan tadi ya, melalui seleksi tadi, ataupun evaluasi juga tadi ada ketahanan penyakit, ada adaptasi, kita tanam di beberapa lokasi ya. Kalau tidak ada, maka lakukan lagi ke hibridisasi. Kalau sudah dapat, kita seleksi, balik ke evaluasi, baru yang terakhir kita lakukan perlindungan ataupun juga lakukan pelepasan. Karena varietas tadi yang kita lepas atau yang kita kembangkan di lapangan ya harus melalui perlindungan dulu. Berikutnya pelepasan, baru menjadi suatu varietas. Nah, dalam kegiatan ruang lingkup ini tanamannya nanti macam-macam ya, tanaman semusim, ada tanaman tahunan. Ini perlu waktu 5-10 tahun, cukup lama ya. Tapi ini juga harus konsisten ya. Tapi ada beberapa tanaman nanti yang tergantung musim. Nah, itu ya perlu kita lakukan bagaimana kita menanam di luar musim misalkan ya. Nanti tipe varietas yang kita dapatkan ada varietas lokal ya, mungkin sudah pernah mendengar ya, ada hibrida, ada galur murni, ada bersari bebas, ada juga klon. Nah, kalau klon itu biasanya dari tanaman-tanaman yang terbanyakan secara vegetatif, sudah paham ya. Nah, evaluasinya tadi ada evaluasi daya hasil pendahuluan. Jadi biasanya dari hasil pemulihan tadi ditanam di beberapa lokasi, dicek itu antar genotipe, istilahnya masih nomor-nomor pemulia ya. Daya hasil lanjutan ya sampai multi lokasi, biasanya selain di lokasi-lokasi tertentu juga dilakukan uji pembanding di situ ya dengan varietas-varietas yang sudah ada ya. Sehingga tadi bahwa kita harus mendapatkan varietas yang unggul. Nah, unggul di sini berarti kita harus memiliki kelebihan ya dibandingkan dengan yang sudah ada tadi. Oke, ini ya jadi tahapan pemulihannya. Nah, ini misalkan ya kita lihat ya, kita punya cabai misalkan ya warnanya ungunya ya nggak terlalu mencolok ya. Nah, juga di sini dia bentuk buahnya ya. Nah, bagaimana kita silangkan misalkan warna ungunya dan juga bentuk buah yang lebih menarik ya. Nah, ini berarti kan menggabungkan dua hal yang berbeda menjadi satu di sini. Sudah terbayang ya? Mulai terbayang ya mata kuliah ini ya. Nah, ini misalkannya. Jadi tadi langkah pertama kita harus punya koleksi. Jadi berbagai macam ini kita koleksi dulu. Kita kembangkan cabai-cabai. Ini contohnya pada tanaman cabai. Jadi warna merah, warna kuning itu sebetulnya ini bentuk keragaman di situ ya. Yang matangnya seperti ini ya. Jadi ada yang warna kuning, ada yang merah, bentuknya ada yang bulat ya, ada yang besar, ada yang lonjong gitu, ada yang keriting gitu ya. Ini suatu keragaman. Nah, dari keragaman ini maka kita akan bentuk tadi ya. Karena mungkin bisa saja orang maunya cabainya panjang tapi tidak mau keriting gitu ya. Mau misalkan cabainya besar tapi bentuknya dia bulat misalkan. Jadi dari sumber keragaman ini baru kita rakit menjadi suatu produk yang kita inginkan ataupun yang bisa kita pasarkan ya. Nah, dalam kegiatan pemulihan tanaman ada beberapa sasaran program. Sudah tadi sudah dibahas ya, apa sih tujuan dari kegiatan pemulihan tanaman ini. Yang pertama adalah bagaimana perbaikan potensi hasil. Ya, berarti perbaikan potensi hasil ini dengan merakit varietas unggul tadi yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam menghasilkan biomasa ya. Berarti kan produksi tadi yang lebih tinggi dibandingkan yang sudah ada. Misalkan ini tahu tanaman apa kira-kira ini? Padi ya. Jadi padi ini yang kita ketahui bahwa dulunya misalkan dia ditanamnya setahun sekali, umurnya terlalu lama ya. Nah, bagaimana kita padi ditanam menjadi setahun 2 kali, bahkan sekarang bisa setahun 3. Itu ke arah apa biasanya? Berarti umur yang cepat, tadi istilahnya genjah gitu ya. Jadi umurnya cepat, produksinya juga harus lebih banyak. Nah, ini contohnya misalkan ya, tanaman apa? Tomat ya. Di pada tanaman tomat ini bagaimana tomat ini walaupun dia tanamannya termasuk tanaman semusim, sekali tanam kan selesai ya. Tapi bagaimana kita bisa berproduksi yang lebih optimal, berarti produktivitasnya tinggi gitu ya. Ini pertanamannya kita tingkatkan hasilnya ya. Nah, yang kedua, selain perbaikan tadi di produksi ya, kuantitas tadi, bagaimana kualitasnya? Karena kan produksinya tinggi,
hasil produknya bagus, ya arti dalam tonasenya, tapi bagaimana kualitasnya? Kita berharap kan tanaman itu selain banyak juga harus berkualitas. Nah, perbaikan kualitas dengan merakit varietas yang punya kandungan nutrisi yang lebih baik. Ini nutrisinya ya, kandungan anti nutrisi atau antioksidan. Tadi mungkin di awal dilihat kan ada cabai yang warna ungu ya. Nah, kenapa ungunya? Kan dia ngandung antosianin, itu antioksidan gitu ya. Ini contoh misalkan, ini pada tanaman tomat yang Anda ketahui bahwa tomat itu kan biasanya warnanya hijau ke merah kan. Nah, sekarang juga ada tomat yang berwarna ungu. Nah, ungu ini kira-kira mengandung apa ini? Tadi antosianin ya. Jadi antosianin untuk ya, antioksidan ya. Ini untuk tomat ya. Nah, yang ketiga adalah perbaikan resistensi terhadap hama dan penyakit. Saya sampaikan di awal ya, bagaimana tanaman atau varietas yang kita dapatkan selain produksi tinggi tadi ya. Yang pertama, sasaran kedua apa? Kualitas. Nah, dan yang ketiga adalah ketahanan terhadap hama dan penyakit. Itu juga sangat kita harapkan bahwa tanaman yang kita rakit tadi itu resisten ya ataupun tahan terhadap hama dan penyakit dengan cara apa? Memperbaiki tingkat resistensi itu ketahanan ya dari varietas yang telah diadopsi untuk melindungi hasil panen dari kerusakan akibat serangan hama ya. Nah, ini misalkan ya ketahanan penyakit cabai. Kira-kira apa? Pada cabai itu ada antraknos ya. Ada juga busuk ya, tapi juga itu karena pengaruh sebenarnya dari hamanya ya. Nah, kita lihat di sini misalkan, kan bisa lihat senang kita lihat ya buahnya bagus dan juga tidak ada residu dari pestisidanya. Nah, sudah 3 tadi ya, masih ingat ya? Nah, kita tambah. Jadi sasaran program tanaman yang keempat, bagaimana perbaikan tingkat adaptasi terhadap cekaman lingkungan ya. Jadi bagaimana kita merakit varietas yang punya toleransi terhadap cekaman lingkungan sehingga dapat beradaptasi pada lahan-lahan yang marginal. Kita ketahui bahwa lahan-lahan terutama di daerah kita ya, dekat-dekat kita tuh banyak yang marginal. Artinya lahannya tandus, kering, kurang air ya, kurang unsur hara gitu ya. Sehingga kalau kita tanam ini juga akan tumbuh pada lahan marginal serta mengurangi penggunaan input air dan pupuk. Artinya apa? Pasti mengurangi cost-nya lagi kan, tidak perlu penyiraman ataupun kita mengurangi penyiraman dan juga pemupukan di situ. Ini misalkan ya nah selain itu adaptasi tadi ya, kalau kita lihat di sini kira-kira apa? Kalau tadi kan lahan marginal, kita ketahui bahwa kalau penanaman secara umum kita kan di tanah. Nah, bagaimana juga di sini tanaman-tanaman dia adaptif terhadap media selain tanah. Jadi melalui misalkan kegiatan di greenhouse hidroponik ya, ataupun di media-media lain selain tanah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak menanam kalau tidak punya lahan. Bisa saja menggunakan media lain selain media tanah tadi. Oke, mungkin itu materinya. Nah, sebelum saya tutup, saya harapkan mungkin ada yang memberikan pertanyaan ataupun juga masukan ya terhadap mata kuliah ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya. Izin bertanya Pak, tadi juga kan udah jelasin ya tentang pemulihan tanaman ya. Kan kita juga di sini semuanya mahasiswa dan setelah kita menjalani kehidupan mahasiswa tentunya kita akan memasuki dunia kerja. Kira-kira apa nilai tambah kita sebagai seorang mahasiswa pertanian nih Pak dibandingin dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya dengan mempelajari pemulihan tanaman ini sendiri Pak? Oke, baik, terima kasih. Tadi namanya siapa? Abdul Karim. Abdul Karim, terima kasih. Ini bagus, sudah wawasannya sudah luas ke depan ya Pak. Ini baru semester 2 ya. Jadi tadi bahwa pemulihan tanaman itu kan gabungan dari ilmu dan juga seni di situ ya. Jadi harapannya dengan mempelajari ini, walaupun kalian nanti teknologi benih itu ada kalau ada yang memproduksi dulu sebelumnya ya. Jadi di sini ada basicnya pemuliaan dulu ya. Harapannya setelah mempelajari ini, pertama, ada nilai tambahnya buat Anda. Anda nanti kan akan lulus sebagai seorang ahli di situ ya, mungkin minimal ahli madya gitu.
Nah, di luar sana mungkin banyak sekali orang-orang juga yang ahli di situ. Ya, mungkin juga ada yang tidak kuliah tapi dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan ahli di situ. Tapi kalau tanya kenapa begitu? Ya karena seperti itu. Nah, harapannya buat Anda ada nilai tambahnya tuh mengapa begitunya? Karena seperti ini gitu. Jadi kita tahu bahwa tadi selain kita tahu tentang bagaimana seni merakitnya, kita ada ilmunya di situ. Sehingga kalau ini A kali B misalkan nanti jadinya akan seperti ini, kita jangan A kali B, mungkin kita A kali C di situ. Makanya nanti saya lupa sampaikan di awal bahwa kegiatan-kegiatan ini juga harus dilandasi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tadi ada ilmu probability peluangnya seperti apa, berarti kan itu matematiknya, biologinya juga harus kuat, genetiknya juga harus kuat. Selain itu tadi apa? Budidayanya, pemupukannya, unsur haranya dan sebagainya. Sehingga harapannya nilai tambah bagi Anda adalah setelah mempelajari ini, kalian juga menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Dan menguasai apa yang kita lakukan tuh dasarnya seperti ini, nanti akan jadi seperti ini. Jadi semuanya bisa diprediksi seperti itu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hikmah Juliana. Ya. Saya izin bertanya untuk kegiatan praktikum nanti di lapangnya itu seperti apa ya Pak? Apa kita menanam dari awal atau di greenhouse juga bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Hikmah ya. Jadi untuk kegiatan praktikum, jadi nanti setiap teori ataupun kegiatan perkuliahan kita akan dukung dengan kegiatan praktikum. Nah, termasuk juga hari ini kita selain nanti penjelasan teori, kita juga akan lakukan bagaimana kalian mengenal di lapangannya. Kayak tadi kan udah tahu bagaimana merakit ya, membuat persilangan, menseleksi. Nah, sekarang realnya di lapangan seperti apa? Nah, kita akan lakukan setiap minggu kita akan melakukan kegiatan praktikum, baik di praktikum terbuka ya, maupun juga di greenhouse yang bisa kita kendalikan tadi. Karena kita harus memproduksi atau membuat tanaman ya itu selalu tersedia gitu ya. Sehingga kita harus bisa menanam di luar musim. Ya, kalau di lapangan kita kan harus tergantung musim ya. Kalau di dalam bisa kita kendalikan. Baik, jadi betul bahwa kita nanti praktikumnya kita lakukan juga di greenhouse ya, dengan mulai dari menanam. Karena kita harus tahu tadi, makanya tadi ilmunya pertama sebenarnya agronomi harus kuat. Jadi mulai dari menanam ya, memelihara budidayanya ya, sampai nanti kita sampai kegiatan persilangannya itu inti di pemuliaan sampai kepada panennya. Mungkin itu ya kegiatan untuk sore ini. Terima kasih atas kehadirannya dan harapannya bahwa mata kuliah ini memberikan gambaran secara umum terkait dengan teknik pemeliharaan tanaman, dan nanti lebih detail lagi kita akan coba setiap minggu ya, materi-materinya akan kita sampaikan, dan saya harapkan kalian juga interaktif ya, dan juga nanti di kegiatan praktikum juga harus lebih aktif lagi kegiatan-kegiatannya. Nanti di praktikum juga akan dibantu oleh asisten dosen ya, yang mendampingi, dan juga ada tim dosen yang lainnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.